Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung di dalam Zoom kali ini. Salawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh berkah ini. Pada kali ini, di Zoom meeting kali ini kita akan membahas tentang materi keanekaragaman hewani. Sebelum memulai Zoom kali ini, alangkah baiknya kita mengucapkan Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cara selanjutnya yaitu penyampaian materi kepada para pemateri. Hewan. Hewan merupakan kelompok besar organisme yang multiseluler, mampu menanggapi rangsangan dengan aktif dan memperoleh nutrien dengan memakan organisme lain atau heterotrof. Hewan termasuk dalam kingdom Animalia. Berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang, hewan dibagi menjadi dua, yaitu invertebrata dan vertebrata. Yang pertama yaitu invertebrata atau atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Yang pertama ada protozoa, adalah hewan bersel satu dengan ukuran yang mikroskopis yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Habitatnya di air, di tempat lembab, serta di tubuh hewan atau manusia. Hidupnya bebas, bersifat heterotrop, uniseluler, serta memiliki alat gerak dan memiliki inti eukariotik. Klasifikasi porifera. Yang pertama ada Corcorea, terdiri dari zat kapur dan hidup di laut yang dangkal. Contohnya yaitu Segapa. Yang kedua yaitu Hexatinellida, terdiri atas zat kersik dan hidup di laut yang dalam. Contohnya yaitu Penerorepa. Dan yang ketiga ada Demospangia, tubuhnya lunak bahkan tidak mempunyai rangka. Contohnya itu Spongia. Yang ketiga ada Coelenterata atau hewan berongga. Coelenterata berasal dari kata coilos, berongga, dan enteron atau usus. Habitatnya di air, baik di laut maupun di air tawar. Bersifat heterotrop dengan memangsa plankton dan hewan kecil di air. Reproduksinya itu secara generatif dan vegetatif. Secara generatif terjadi dengan peleburan antara sel kelamin jantan dan sel telur. Sedangkan secara vegetatif terjadi melalui pembentukan tunas. Sistem pencernaan makanan dilakukan secara internal dan eksternal. Klasifikasi Coelenterata, yang pertama ada hydrozoa. Hydrozoa hidup sebagai polip, medusa, atau keduanya. Contohnya itu Obelia. Yang kedua ada Scyphozoa. Sebagian besar hewan kelas ini biasanya disebut ubur-ubur. Dan yang ketiga ada Anthozoa, yaitu hewan laut yang memiliki bentuk mirip bunga. Contohnya bunga karang dan anemon laut. Yang keempat yaitu ada Platyhelminthes atau cacing pipih. Platyhelminthes adalah binatang sejenis cacing pipih dengan simetri tubuh simetris bilateral tanpa peredaran darah dengan pusat syaraf yang berpasangan. Habitatnya ada di air tawar atau laut, di tempat lembab, atau di dalam tubuh hewan lain. Reproduksi secara generatif dengan cara fertilisasi, vegetatif dengan cara fragmentasi, yaitu pemotongan beberapa bagian tubuhnya. Hidup sebagai endoparasit atau parasit di dalam tubuh inang, misalnya pada manusia, sapi, babi, anjing, kucing, burung, katak, siput air, dan ikan. Ada pula yang hidup sebagai ektoparasit dengan memakan lendir dan sel-sel di permukaan tubuh inang. Klasifikasinya yang pertama ada Turbellaria. Yang kedua ada Trematoda, dan yang ketiga ada Cestoda.
Yang kelima ada Nematelmintes atau cacing giling. Nematelmintes adalah hewan yang memiliki tubuh simetris bilateral dengan saluran pencernaan yang baik, namun tidak ada sistem peredaran darah. Habitatnya di tanah becek, berperan untuk menguraikan sampah organik. Reproduksinya generatif dengan fertilisasi, memiliki rongga tubuh semu. Klasifikasi Nematelmintes itu nematoda sama nematomorfa. Yang keenam ada Annelida. Annelida adalah cacing gelang dengan tubuh yang terdiri atas segmen-segmen dengan berbagai sistem organ tubuh yang baik dengan sistem peredaran darah tertutup. Annelida sebagian besar memiliki dua kelamin, sekaligus dalam satu tubuh atau hermafrodit. Habitat Annelida umumnya berada di dasar laut dan perairan tawar, dan juga ada yang sebagian hidup di tanah atau tempat lembab. Klasifikasi Annelida itu yang pertama Polychaeta, yang kedua ada Oligochaeta. Yang ketujuh ada moluska. Moluska adalah hewan bertubuh lunak tanpa segmen dengan tubuh yang lunak dan biasanya memiliki pelindung tubuh yang berbentuk cangkang atau cangkok yang terbuat dari zat kapur untuk perlindungan diri dari serangan predator dan gangguan lainnya. Pada umumnya moluska hidup secara bebas sebagai herbivore maupun karnivor dengan memakan ganggang, tumbuh-tumbuhan, udang, kepiting, ikan, hewan moluska lainnya, dan sisa organisme. Akan tetapi ada pula moluska yang hidup sebagai parasit. Moluska hidup di perairan dangkal, dan ada pula yang hidup di darat. Moluska bereproduksi secara seksual dengan fertilisasi. Klasifikasi moluska itu ada Polypacopora, Palecypoda, Gastropoda. Yang ke-8 ada Echinodermata. Berasal dari bahasa Yunani, echimos landak dan derma kulit. Semua hewan yang termasuk filum Echinodermata biasanya hidup di laut. Bentuk tubuhnya simetris radial, mempunyai sistem ameudakral, rangka dalam berkapur dan memiliki banyak duri yang menonjol. Daya generasinya amat besar. Beberapa organ tubuh Echinodermata sudah berkembang dengan baik. Klasifikasi Echinodermata, yang pertama ada Asteroidea, yang kedua Opiuroidea, yang ketiga Echinoidea. Yang keempat ada Cerinoidea, dan yang terakhir ada Holoturoidea. Yang ke-9 ada Arthropoda. Arthropoda adalah hewan dengan kaki berluas-luas dengan sistem saraf tali dan organ tubuh telah berkembang dengan baik. Tubuh arthropoda terbagi atas segmen-segmen yang berbeda dengan sistem peredaran darah terbuka. Arthropoda hidup di berbagai habitat di darat, perairan tawar maupun air laut. Klasifikasi arthropoda yang pertama ada insekta atau serangga, yang kedua crustacea atau udang-udangan, yang ketiga arachnida, yang keempat ada myriapoda. Selanjutnya vertebrata. Vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang. Klasifikasinya yang pertama adalah Pisces. Ciri-ciri utama Pisces: hewan berdarah dingin yang hidup di dalam air, bernapas dengan insang, tubuh terdiri atas kepala, badan, dan ekor, rangka tersusun atas tulang sejati, jantung terdiri atas satu serambi dan satu bilik, tubuh ditutupi oleh sisik dan memiliki urat sisi untuk menentukan arah dan posisi berenang. Contohnya ikan gurame, hiu, dan ikan lele. Yang kedua, amfibia. Ciri-ciri amfibia sebagai berikut: dapat hidup di air dan di darat. Disebut juga hewan yang mempunyai tempat hidup, habitat di dua alam. Hewan bernapas dengan paru-paru dan kulit, jantung beruang 3, berkembang biak dengan bertelur, dan pembuahan sel telur oleh sperma terjadi di luar tubuhnya atau fertilisasi eksternal. Contoh katak, kodok, salamander, dan lain-lain. Yang ketiga, reptilia. Ciri-ciri hewan melata adalah sebagai berikut: kulit kering bersisik dan zat tanduk karena zat keratin, bernapas dengan paru-paru, berdarah dingin, umumnya bersifat alvivipar,
Jantung terdiri dari 4 ruang. Contoh, ular, kadal, dan iguana. Keempat, apes. Ciri-ciri utama apes sebagai berikut. 1. Alat penglihatan, alat pendengaran, dan alat suara sudah berkembang dengan baik. 2. Bernapas, berdarah panas. 3. Jantung terdiri dari 4 ruang. 4. Pembuahan sel telur dan sperma terjadi di dalam tubuh. Terdapat sepasang testis, sedangkan ovarium hanya 1 dan tumbuh dengan baik di sebelah kiri. Contoh, burung, ayam, bebek, dan angsa. 5. Mamalia. Ciri-ciri utama mamalia sebagai berikut. 1. Umumnya hidup di daratan. 2. Berdarah panas. Pada kulit terdapat kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Otak berkembang dengan baik. Fertilisasi internal. Bernapas dengan paru-paru. Terdapat 4 ruang jantung yang sempurna. Contohnya kambing, kucing, sapi, dan gajah. Terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan kepada yang ingin bertanya terhadap materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira, izin bertanya. Kan hewan-hewan yang termasuk invertebrata memiliki cirinya masing-masing. Menurut kalian, secara keseluruhan ciri-ciri dari invertebrata itu apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nadira. Jadi, ciri-ciri hewan invertebrata secara keseluruhan yaitu tidak memiliki tulang belakang, invertebrata tidak memiliki rangka dalam yang keras, sedangkan rangka luarnya keras. Yang ketiga, umumnya tubuhnya kecil dan gerakannya cenderung lambat. Dan yang terakhir yaitu kebanyakan bernapas dengan kulit. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa, terima kasih. Ya, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jika sudah tidak ada, kita akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih telah hadir dalam Zoom ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.